What's before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus Selamat siang rekan-rekan. Saya Pendeta Yudi, apa kabar? Saya udah join dengan saudara-saudara. Pak Pendeta, kita akan doa persiapan dulu, mohon dipimpin bagi ibadah pada siang hari ini. Mohon info, sound saya Pak Pendeta, sudah terdengar belum? Sound saya sudah terdengar? persiapan dulu, mohon Pak Sudah, Pendeta sudah. untuk doa persiapannya. Sudah. Sound saya sudah terdengar? Pak Pendeta, kita Siap, akan sudah doa terdengar, Pak. persiapan. Jelas Pak Pendeta, terang. Kita akan doa persiapan, mohon Pak Pendeta pimpin doa persiapan ibadah. Baik, Bapak Ibu, saudara, sebelum kita mempersiapkan ibadah, karena sudah sebentar lagi, kalau jam saya malah udah jam 11.30 ini, mari kita satu dalam doa. Kami siap merangkai ibadah kami dari tempat kami masing-masing, dan kami tautkan hati, tautkan iman, tautkan pikiran untuk menyatu di dalam Tuhan. Dan di berbagai tempat kami hanya akan mengarahkan diri padamu, dan untuk itu kami hendak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semua sudah siap tersedia, juga pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu, dan kami siap memulai ibadah ini. Pimpin dari awal sampai akhir. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Bisa kita mulai? Selamat siang, Shalom. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu Pegawai Kristiani, Bea dan Cukai dalam ibadah virtual PWK DJBC, Jumat 10 Juli 2020. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Dea dari Bea Cukai Tangerang sebagai moderator.
ibadah pada siang hari ini akan mengangkat tema kehidupan sebagai murid Kristus dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum memulai ibadah, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, menggunakan profil nama asli disertai dengan nama unit kantor, contoh Tino Strip Dit IKC. Kedua, menggunakan mode mute saat ibadah berlangsung. Sekian pengumuman dari kami. Kiranya ibadah ini berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Kekuatan kita berasal dari sukacita yang kita terima dari Allah Bapa. Memulai ibadah kita hari ini, mari dengan bersukacita kita angkat lagu pujian Terima Sukacita Surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu. Sukacita surga-Nya telah penuhiku. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
berubah. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, kasih dan karunia yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Kalau kami juga persekutuan warga Kristiani se-DJBC, boleh Tuhan izinkan untuk kembali beribadah, bersekutu, memuji, menyembah nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah siang hari ini, agar Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Agar kiranya hanya Engkau saja yang berdaulat. Tuhan yang memberkati setiap pelayan, agar boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang menyertai pembawa firman, agar kiranya diberikan hikmat kebijaksanaan. Dan Tuhan juga yang boleh memberkati setiap jemaat, agar boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko, mari kita angkat lagu pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Ya, baik Bapak Ibu saudara sekalian,
Saya akan mencoba screen share terlebih dahulu. Oke. Host, apakah sudah nampak PowerPoint-nya? Ya, sudah. Sudah, baik. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita berdoa, saya mesti menyampaikan permohonan agar diberikan maklum. Jadi saya bisa saja melakukan ini di kamar lebih sepi, tapi susah sinyal. Karena saya tethering pakai HP. Karena pastori ini, rumah pendeta ini belum ada wifi-nya. Saya bisa melakukannya sebetulnya di gereja, tapi di gereja sedang direnovasi. Jadi saya juga nggak bisa beraktivitas di gereja, pekerjaan tukang sedang beraktivitas. Jadi saya hanya bisa melakukan di ruang tamu ini, sehingga ada saja mungkin gangguan, mohon dimaklumi. Itu yang pertama, saudara ya. Kemudian yang kedua adalah perkenalkan, saya Nugroho Yudi Rumpoko. Saya biasa dipanggil Pendeta Yudi. Saya pendeta di GKI Bintaro, Jakarta Selatan. Ada pengeras suara yang belum di-mute. Ada yang belum di-mute, saudara. Sehingga rame. Oke, baik. Saya lanjutkan. Baik, kita satu dalam doa. Saatnya firman-Mu diberitakan, kami akan membaca, kami akan merenungkan, dan kami akan diberkati olehnya. Dan kiranya tidak sia-sia waktu yang kami sediakan. Tapi kami mendengar firman-Mu sebagai petunjuk hidup kami dalam menjalani pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan sebagai orang beriman. Beritakanlah, kami sambut dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, mari saudara, Lukas pasal 10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, dari ayat 1 sampai 12. Maaf, itu mestinya hanya sampai ayat 12 saja. Baik, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depan. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari ini, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya
dan yang memelihara di dalam hidup kita setiap hari. Tema kita adalah kehidupan sebagai murid Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan ini kita menjadi tahu bahwa murid Tuhan Yesus itu ternyata banyak. Ya, tidak hanya 12 orang itu saja ya. Tapi ada, saya sebutnya kelompok 12, kelompok 70, kemudian kelompok perempuan gitu ya. Nah, kenapa diberi nama-nama angka-angka tertentu itu, Saudara? Ya. Sebetulnya tidak asal dipilih, tapi sebetulnya sebuah simbol. Tuhan Yesus ingin menghadirkan simbol yang lebih dekat pada budaya orang Israel pada saat itu, orang Yahudi pada saat itu. Misalkan kelompok 12. Angka 12 itu angka yang sangat familiar buat orang Yahudi. Misalkan 12 suku Israel ya. Jadi mereka sebagai orang Yahudi juga ada rasa kedekatan secara kultural gitu dengan kelompok yang sebutlah kelompok dalam tanda petik yang dibentuk oleh Tuhan Yesus. Begitu juga 70, Saudara. Angka 70 itu kan pertama-tama adalah 70 dari keturunan Nabi Nuh. Nah, Saudara bisa baca itu nanti di Kejadian pasal 10 itu terus begitu rupa itu ada 70 keturunan. Selain 70 tua-tua dan lain sebagainya. Nah, yang unik adalah kelompok perempuan. Nah, ini yang tidak lazim, Saudara ya, ini yang tidak lazim. Nah, murid Tuhan Yesus yang terdiri dari para perempuan, para ibu itu sebetulnya kan cara Tuhan Yesus melawan budaya patriarki pada zaman itu. Ya. Betul orang Israel mengenal Nabiah, itu betul. Ya, ada Deborah, ada Maryam gitu ya. Itu adalah nabi-nabi perempuan, ada betul. Tetapi kan tidak tampil begitu rupa. Nah, bagi Tuhan Yesus dengan hadirnya kelompok perempuan itu menegaskan bahwa murid siapapun dia, laki-laki, perempuan, muda, tua, itu bisa menjadi bagian dalam tugas pelayanan itu. Nah, poinnya adalah yang pertama, kita menjadi tahu bahwa murid Tuhan Yesus itu ternyata banyak, Saudara. Dan mereka punya berbagai latar belakang yang bermacam-macam. Misalkan kalau kita bicarakan kelompok 12 misalkan ya, Saudara ya. Mereka punya masa lalu yang unik, Saudara. Karena dari 12 orang itu, 10 itu kan nelayan. Yang pada strata sosial pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, nelayan itu dianggap lebih nggak penting daripada tukang kayu. Jadi tukang kayu itu secara strata sosial pada zaman itu lebih orang Jawa bilang diajeni, dihargai, diorangkan. Karena tukang kayu harus menghitung, dia punya seni, dia pandai membuat karya-karya yang begitu baik. Jadi tukang kayu itu lebih dihargai. Nelayan itu nggak terlalu dianggap, Saudara. Apalagi pada zaman itu, menjadi nelayan itu seakan-akan betul-betul pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan otot ya daripada otak. Asal dia hafal angin barat, angin timur, bulan tertentu, kebiasaan tertentu, begitu, Saudara. Maka ya udah aman gitu, dia bisa mencari ikan sepanjang tahun, begitu. Jadi pekerjaan yang mudah. Lalu dari kelompok 12 itu ada Matius, Saudara masih ingat? Pemungut cukai, ya. Tentu tidak seperti cukai pada zaman sekarang, Saudara paham ya waktu itu apa makna pemungut cukai? Saya harap Saudara paham gitu. Karena ini betul-betul bukan seperti cukai di zaman sekarang, karena lebih tepat itu adalah upeti sebetulnya. Jadi Matius itu adalah orang Yahudi yang mewakili kepentingan Roma untuk memungut uang dari bangsanya sendiri, musuh dalam selimut. Maka sangat dibenci orang seperti Matius itu, seperti Sakeus yang cebol itu, yang pendek itu, karena dia mendapatkan keuntungan di tengah kekacauan bangsanya yang sedang dijajah. Gitu. Dan Yudas itu disebutkan bendahara. Bendahara apa nggak tahu, Saudara ya. Pokoknya disebutkan pekerjaannya itu bendahara, mungkin bendahara RT atau bendahara RW, saya tidak tahu ya. Tapi dia seorang bendahara. Nah, poin saya mau saya tekankan di sini, Saudara, ketika berbicara menjadi murid Kristus,
Saudara bisa punya latar belakang apa saja. Ya. Saudara bisa punya masa lalu seperti apapun. Tapi Yesus jagonya merubah orang. Ya, 12 murid ini terutama yang kita kenalkan 12 murid ini. Ya, mereka dari zero to hero, dari nothing to something, dari orang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Saudara nggak usah pusing dengan masa lalu, saudara. Tapi yang penting sekarang dan nanti. Karena begini kan, saudara ya. Banyak orang baik yang masa lalunya buruk. Kalau saudara sekarang ini buruk, siapa tahu masa depan saudara adalah baik. Yang penting adalah sekarang saudara seperti apa, dan esok saudara seperti apa. Dan Tuhan jagonya merubah orang. Itu yang poin yang paling penting, saudara ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang kita masuk ke kelompok 70. Jadi, saya ingin ajak saudara ketika belajar menjadi murid Tuhan Yesus, kita bisa mengambil referensi dari kelompok 70 ini rupanya. Yang walaupun tidak seterkenal kelompok 12. Ya, saudara ya. Betul kan? Bahkan namanya pun 70 orang ini banyak yang kita nggak tahu, walaupun kalau saudara cari dalam kisah para rasul nanti akan ketemu satu. Ada beberapa nama kelompok 70 itu tetap setia melayani setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah pasca kematian Tuhan Yesus, mereka tetap eksis, begitu kira-kira saudara ya. Dan salah satu bukti bahwa kelompok 70 ini nggak begitu semasyur, seterkenal gitu ya, nggak terlalu mendapatkan perhatian. Bacaan ini pun saudara ya, Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 itu tadi, saudara hanya akan temukan di Injil Lukas aja. Kelompok 70 ini ceritanya hanya muncul di Injil Lukas aja, begitu saudara ya. Ya walaupun bukan saya mengatakan ini kelompok nggak penting, bukan juga saudara, atau ini nggak perlu diperhatikan, nggak. Karena kalau kita renungkan ternyata ada pesan-pesan yang sangat bermanfaat untuk membentuk jati diri kita ketika belajar menjadi murid Kristus, saudara. Ya, kemungkinan seperti yang saya tuliskan dalam PowerPoint ini, kenapa kelompok 70 ini tidak sefamiliar kelompok 12, saudara ya? Karena mungkin mereka melakukan tugas-tugas yang sederhana. Seperti tim advance tuh ya saudara ya. Mereka kayak semacam tim perintis ya. Mau survei. Nah, gitu kayak kelompok survei. Kan tadi saudara perhatikan dalam ayat 1 tadi ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi sebelum Yesus datang ke sana, kelompok 70 ini datang duluan. Itu saudara. Jadi melaksanakan tugas-tugas yang sederhana. Nah, singkat, sederhana dan singkat. Karena sebelum Yesus datang, mereka duluan seperti forerunner gitu saudara ya. Jadi dia mendahului tim 12, kelompok 12 dan Tuhan Yesus. Nah, tapi dalam hal ini ada beberapa hal penting yang bisa kita renungkan, saudara. Yang pertama adalah kelompok 70 ini diutus sebagai tim. Berdua-dua. Sebagai tim. Nah, ini kan penting untuk kita renungkan, saudara ya. Berbicara murid Yesus. Berbicara tentang kerjasama. Berbicara sebagai murid Yesus, berbicara tentang community, komunitas, kelompok, kebersamaan, persekutuan, di mana saudara nggak bisa sendirian, saudara butuh orang lain untuk eksis sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara bandingkan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 ya di situ dijelaskan ya. Kenapa mesti berdua-dua, begitu saudara ya. Dan di sana muncul istilah yang unik. Nah, Pengkhotbah pasal 4 itu ada dua kata yang unik saudara, yaitu why. Pengkhotbah pasal 4. Nah, kalau kita perhatikan Pengkhotbah pasal 4 itu ada istilah yang aneh gitu saudara ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why
Orang yang jatuh tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, kata wahai dan dialahkan itu sebenarnya bahasa Indonesia. Ada di kamus, walaupun jarang ya kita mendengarnya. Wahai itu ungkapan terkejut. Ya, kalau dialahkan itu dari kata Allah, tapi A kecil, L-nya 1. Artinya kalah, tumpas, tewas, itu Allah. Nah, dialahkan itu ya dikalahkan. Jadi maksudnya adalah berdua, poinnya lebih membuat saudara kuat. Dan poin penting di sana tentang murid Yesus butuh orang lain. Murid Yesus itu berarti tim, murid Yesus itu berarti adalah persekutuan, murid Yesus itu sebuah komunitas yang pasti ketika ada orang lain, saudara bisa saling negur. Saudara bisa saling mengawasi. Pekerjaan saudara itu sangat membutuhkan orang lain untuk mengawasi saudara. Betul nggak? Aktivitas saudara yang terkait dengan keuangan, yang terkait dengan bea cukai, semua sangat menggoda saudara. Ketika ada orang lain bisa menegur saudara, mengawasi saudara, itu akan menjadi lebih baik buat saudara-saudara. Sebagai murid Kristus, saudara butuh seseorang, butuh orang lain. Yang kedua, walaupun tugasnya sederhana, tapi jangan diremehkan. Walaupun hanya survei, tapi jangan diremehkan. Saudara perhatikan ayat 3. Tuhan Yesus sejak semula menempatkan kelompok 70 yang tugasnya sederhana ini dengan makna yang serius. Enggak main-main. Maka dalam ayat 3 dikatakan, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Padahal kalau dipikir-pikir cuma mau survei ya, saudara. Cuma mau melihat tempat di mana Tuhan Yesus akan datang. Tapi jangan diremehkan. Jangan pernah meremehkannya, saudara. Bahkan Tuhan Yesus menggambarkan mereka itu seperti anak domba. Lawannya serigala. Nggak imbang tuh saudara ya. Tuhan Yesus mau mengatakan betul-betul hati-hati. Kamu lemah, super lemah, domba aja masih bisa lari kalau dewasa saudara ya. Tapi anak domba apa daya gitu. Tapi itulah gambaran kita. Ke tengah-tengah serigala. Jadi jangan pernah remehkan tugas, apapun tugas saudara. Apalagi saudara, dalam pewartaan Injil, dalam kesaksian hidup orang beriman. Iblis itu nggak suka. Sekecil apapun kebenaran yang ingin saudara tunjukkan sebagai ungkapan iman percaya saudara. Iblis nggak suka. Sekecil apapun, iblis berupaya menjatuhkan dan menggagalkan itu. Maka penggambaran iblis dalam bentuk singa, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu tepat, saudara. Penggambaran iblis dalam wujud singa itu sangat tepat. Kenapa, saudara? Iblis itu akan menerkam yang lengah. Menerkam yang lengah. Saya kalau perhatikan acara binatang-binatang di televisi itu, saudara, National Geography, misalkan gitu-gitu. Iblis. Singa, kalau dengan rusa, kijang gitu, balapan lari itu singa kalah. Kalau startnya bareng. Karena singa itu besar, ya, badannya besar, berat, tentu larinya lebih lambat. Maka bagaimana cara mereka memburu rusa, kijang, dan lain-lain? Dia akan mengendap-endap sedekat mungkin. Betul ya, saudara? Sedekat mungkin dengan mangsanya. Setelah dekat, betul-betul dalam sasaran terkam, baru dia sergap.
Dan rusa dan kijang bisa sedekat mungkin dengan singa, itu pada saat dia lengah. Kan nggak ada tuh ya, singa datang tergopoh-gopoh dari jauh, wah gitu ya. Kijangnya lari, rusanya lari gitu ya saudara ya. Tapi dia kan datang mengendap-endap, lalu rusa dan kijang yang lengah itu diterkam. Dan perhatikan kalimat ini, saudara. Rusa, kijang, mangsa singa, mangsa harimau, sangat lengah ketika di padang rumput yang hijau dan segar airnya. Pada saat berlimpah makanan, pada saat berlimpah minuman. Hati-hati saudara, iblis bisa sangat berbahaya pada saat saudara lengah ketika banyak berkat, banyak karunia, banyak harta, benda yang bisa saudara nikmati. Dalam kenikmatan, saudara bisa sangat lengah. Dan iblis bisa sergap saudara pada saat itu. Betul nggak saudara? Ya kan? Singa, rusa sangat lengah pada saat dia makan banyak rumput gampang, air gampang, disitulah dia bisa disantap oleh iblis. Hati-hati saudara. Jangan remehkan tugas, iblis selalu berkeliling menerkam saudara yang lengah. Apapun tugas saudara, dari kantor saudara, sekecil apapun, ya, tanggung jawab apapun, sekecil apapun, jangan lengah. Doakan terus agar Tuhan menjaga hidup saudara, iman saudara, dan setiap murid yang akan bersaksi tentang iman hidupnya, iblis pun terus membuntuti saudara. Sekali saudara lengah, dia akan terkam saudara. Yang ketiga, saudara, jangan remehkan tugas itu dan fokuslah pada tugas itu. Nah, dalam bacaan kita ini ada nasihat-nasihat yang unik ya, saudara. Kalau kita perhatikan, jangan membawa pundi. Pundi itu maksudnya tempat uang itu ya. Jadi jangan membawa uang, jangan bawa bekal, jangan bawa kasut, ya. Jangan membawa kasut cadangan gitu maksudnya, saudara ya. Jangan memberi salam, ya. Jadi nggak usah nyalam-nyalamin orang gitu, saudara. Ya, kenapa sih tujuannya itu? Ya, kembali ke misi awal tadi. Mereka ini kan tugas dalam masa tugas yang pendek saja. Sehingga nggak usah bawa banyak bekal, nggak usah bawa banyak uang, bahkan kalau perlu nggak usah bawa. Bahkan cadangan kasut sendal pun nggak perlu, alas kaki pun nggak perlu. Karena ini jalan cepat berangkat, lalu cepat pulang. Gitu, saudara. Nah, terkait jangan bawa uang, bekal, dan kasut, itu tadi saudara ya. Karena ada tugas yang penting. Sebelum Tuhan Yesus datang ke sana, dia ingin tahu seberapa banyak orang percaya sudah ada di kota itu. Ada di tempat itu. Seberapa banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di sana. Sehingga 70 murid ini nggak perlu memberi salam, karena maksudnya memberi salam itu kan salam pada orang yang dikenal. Ketemu orang dikenal, dia salam. Ketemu orang dikenal, dia salam. Dia jangan memberi salam kepada orang yang dikenal maksudnya. Tapi berilah salam pada orang yang nggak kamu kenal, sehingga kamu tahu bahwa, dia sama-sama orang yang percaya Yesus. Dan ketika dia orang yang percaya Yesus, maka saudara akan diterima di sana. Jadi buat apa uang, buat apa bekal? Karena saudara akan diberi kecukupan di sana. Dipelihara oleh saudara-saudara seiman di sana. Artinya ada poin penting di sini, saudara. Tuhan Yesus juga ingin mengingatkan kepada para 70 murid ini, bahwa kalau kamu ketemu saudara seiman di sana, pasti hidupmu akan baik. Artinya Tuhan Yesus juga mau mengatakan, ketika kamu ketemu orang yang beriman di sana, maka kamu akan ketemu dengan orang yang mengungkapkan imannya itu dengan nyata. Kalau kamu ketemu dengan orang yang percaya dengan aku, Yesus, Tuhan, maka orang-orang itu pun akan menunjukkan imannya dengan nyata. Dengan memelihara kamu, memberi makan kamu, mencukupkan kamu, memberi inapan pada kamu, dan seterusnya. Jadi, fokuslah pada tugasmu. Kira-kira gitu, saudara. Fokuslah kepada tugasmu.
Jangan pusing dengan makanmu. Jangan pusing dengan tidurmu. Pasti semua Tuhan akan pelihara. Lewat kemurahan hati orang-orang percaya di sana. Nah, poin yang saya mau katakan di sini, saudara, seringkali yang membuat tugas kita menjadi kesulitan, tugas kita menjadi gagal, tugas kita sebagai murid itu enggak semakin baik, karena kita selalu berfokus kepada diri sendiri dan lupa berfokus kepada Tuhan yang akan memelihara kita. Kita dipusingkan dengan uang, dengan bekal. Ya. Artinya kita menjadi terlalu khawatir dengan hal-hal semacam itu. Terlalu khawatir dengan hal-hal semacam itu. Seperti di zaman sekarang ini, saudara, ya. Banyak orang sangat khawatir, bukan? Akan keadaan resesi dan lain sebagainya. Padahal, Bapak Saudara sekalian, kalau kita ini adalah orang yang tidak memikirkan diri sendiri dan pandai beradaptasi, contoh misalkan, makan dengan nasi, kecap, dan kerupuk juga sudah bisa makan kok, saudara. Ya, betul kan? Kalau kita nggak merubah gaya hidup kita, ya maka kita akan betul menjadi orang yang layak khawatir. Tapi kalau kita yakin akan pemeliharaan Tuhan, tidak perlu ada yang kita khawatirkan. Kebaikan selalu punya panggungnya sendiri, entah cepat atau lambat. Teruslah menjadi murid Kristus, kerjakan tugas saudara, fokus pada tugas saudara, sisanya Tuhan yang akan mencukupi. Terakhir. Sorry. Ini yang saya mau tunjukkan. Bapak-Ibu saudara sekalian, di ayat 9, Tuhan mengatakan demikian. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sembuhkanlah dan katakanlah kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ini dua hal yang berbeda loh, saudara ya. Dua dimensi yang berbeda. Sembuhkanlah yang sakit itu bicara soal jasmani. Kerajaan Allah sudah dekat itu bicara soal rohani. Salah satu yang khas dari pelayanan Tuhan Yesus itu adalah pelayanan holistik. Bapak Ibu pasti pernah dengar nih ya. Pelayanan holistik. Tuhan Yesus nggak cuman kalau dalam dunia sales gitu, dalam dunia marketing, dagangan, jualan Tuhan Yesus nggak cuma jualan sorga. Seutuhnya manusia itu menjadi bagian pelayanan dia. Sembuhkan yang sakit. Itu kan tentang tubuh, jasmani. Yang lapar diberi makan. Betul kan, saudara? Kan dia nggak begini nih. Kan muridnya lapor. Tuhan, pada kelaparan tuh, Tuhan malah bilang, kamu harus memberi mereka makan. Kan Tuhan Yesus nggak bilang gini, biarin aja mereka mati. Kalau udah mati kan masuk surga. Biarkan aja mereka kelaparan. Enggak kan? Yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang bisu, sembuhkan. Bukan dibiarkan. Yang kusta enggak dibiarkan. Tapi disembuhkan. Artinya Tuhan Yesus juga melayani tubuh, jasmani. Tapi juga jiwa, psikis. Orang yang kerasukan digerasa, dipulihkan. Tuhan Yesus nggak bilang, biarin orang kerasukan sampai akhirnya meninggal, mati, toh masuk surga. Enggak kan. Rohnya diusir, jiwanya dipulihkan. Dibuat menjadi baik lagi. Itu kan soal psikis, soal kejiwaan. Tubuh ya dilayani, jiwa ya dilayani, roh ya udah pasti. Roh udah pasti. Dan relasi. Kehidupan sosial. Jadi pelayanan holistik itu menyangkut keempat dimensi ini. Sakius misalkan, yang pemungut cukai itu. Dibenci semua orang. Tapi dipulihkan hubungannya oleh Kristus. Sehingga akhirnya Sakius diterima oleh semua orang. Perempuan Samaria, saudara. Masih ingat ceritanya perempuan Samaria? Yang menimba di siang hari itu?
Orang Yahudi, orang Israel tuh nggak ada nimba siang-siang karena nggak ada airnya, saudara. Karena sumur itu semalaman diendapkan, lalu pagi ditimba. Terus pagi ditimba habis, lalu dibiarkan, sore lagi ditimba. Jadi nimba itu pagi-pagi dan sore hari. Siang hari itu nggak ada orang nimba karena airnya nggak ada. Kalaupun ada, hanya sedikit. Nah, kenapa perempuan Samaria itu nimba siang hari? Saudara masih ingat ceritanya? Suaminya udah banyak dan dia tinggal dengan laki-laki lain. Dia pun masih kumpul kebo, padahal suaminya udah banyak. Jadi dia nggak mau dibilang orang perempuan nggak bener kamu. Laki-lakimu banyak, misalkan gitu. Maka dia menghindari orang. Tapi oleh Tuhan Yesus dipulihkan. Kalau saudara baca kisah itu, perempuan Samaria yang ketemu di sumur itu, akhirnya dia ke kota. Saudara. Dari sembunyi-sembunyi, akhirnya tampil di kota. Semua orang ketemu dia. Itulah pelayanan yang Yesus lakukan. Itulah juga pelayanan para murid Tuhan Yesus. Saudara ingin menjadi muridnya, layani semua hal kehidupan seutuhnya. Tubuhnya iya, psikisnya iya, rohnya apalagi, imannya maksud saya, dan relasinya, sosial. Jadi sebagai murid Tuhan Yesus, banyak banget agenda kita iya. Banyak sekali yang kita kerjakan iya. Iya, betul, Sarah. Tapi dengan pelayanan holistik ini, ketika sekarang ini sedang ada wabah COVID, kita nggak kaget. Kita adalah orang-orang yang biasa berdiakonia. Iya kan? Orang-orang Kristen menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan udah biasa. Jadi artinya memang pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang seutuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar menjadi muridnya, maka ternyata dari kelompok 17 atau 70, dari kelompok 70 atau 70 murid ini, kita dapat menerima banyak hal berkat Tuhan. Bahwa ternyata menjadi muridnya itu bukan perkara gampang, tetapi kita diwajibkan untuk melakukannya, sesulit apapun. Bukan berarti tidak mungkin, karena pada saat itu terjadi, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Selamat menjadi murid Tuhan Yesus dengan setia dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta atas firman-Nya yang luar biasa. Sekarang marilah kita mendengarkan persembahan pujian. Persembahan pujian hari ini dari K9. Baiklah, kita akan mempersiapkan videonya terlebih dahulu. Shalom, komandan dan senior rekan-rekan Persekutuan Komandan Senior Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kami dari pimpinan kantor pusat DJBC. Kami akan mempersembahkan lagu pujian berjudul Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
Terima kasih atas pujian dari Subdi K9. Kiranya melalui pujian ini kita semua semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan elektronik bisa melalui nomor GoPay. GoPay mana GoPay-nya? GoPay, nomor GoPay, dan OVO 0813 888 atas nama Diajeng Elsa Weningati atau melalui BRI dengan nomor 1256 01 00 00 84565 atas nama PWK Kantor Pusat DJBC. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar bernafas memuji saja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Doa dan berkat.
Kepada Bapak Pendeta dipersilakan untuk memimpin doa syafaat dan doa penutup. Baik. Sekaligus berkat. Ya, Pak Pendeta. Ya, baik. Mari saudara kita akan akhiri seluruh rangkaian acara kita dan kita satu dalam doa. Kami telah di penghujung acara dan sebelum kami kembali beraktivitas dengan pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing, terus berkati kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu yang menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya dalam kehidupan itu kami terus Engkau utus dengan berbagai tantangan dan persoalan yang ada dan kami mampu mengatasinya. Karena Engkau beserta dengan kami, Engkau memampukan kami, Engkau membimbing kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga besar kami. Lindungi mereka, berkati mereka semua. Dalam keadaan yang serba sulit seperti ini Tuhan. Dan kami membutuhkan kekuatan dari kesabaran dari khususnya bagi anak-anak kami. Agar tetap meniti masa depan mereka di rumah. Belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Dan kami saling menjaga kesehatan kami masing-masing. Bagi yang sakit, Tuhan jamah Kau kuatkan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Dan kiranya melalui kesulitan yang sedang kami hadapi ini, kami diajarkan untuk tangguh, untuk kuat, untuk sabar, dan selalu bersama dengan Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk rekan-rekan kami yang bersukacita, yang berulang tahun, yang Kau tambahkan berkatnya dalam kehidupannya. Kiranya sukacita yang mereka rasakan dapat juga kami rasakan. Sehat, panjang umur, dan selalu dalam naungan Tuhan. Berkati juga para pimpinan kami Tuhan, baik dari kementerian dan kepala-kepala bagian yang masing-masing berada di tempat bekerja kami masing-masing. Tuhan berkati agar mereka mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi, dan juga rekan-rekan kerja kami kiranya mengerjakan semua tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, dan terutama takut akan Tuhan. Itu akan membuat kami dapat mengerjakan tugas ini dengan baik, dan ketika tugas ini kami akhiri, maka kami akan menjadi orang yang sukses penuh sukacita. Kami akan mengakhiri hidup dengan tidur nyenyak, makan enak, karena kami tidak pernah berulah dan membuat persoalan selama kami melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Terus beri hikmat-Mu Tuhan, agar kami mampu menjadi teladan dan contoh dalam kehidupan dan pekerjaan kami sehari-hari. Teristimewa doa kami untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkatilah, agar besar makmur negeri kami, aman, dan menjadi bangsa yang siap memberkati bangsa-bangsa lainnya. Inilah doa-doa kami yang kami alaskan dalam iman percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan jemaat sekalian untuk bersaat teduh.
Ibadah telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah virtual hari ini, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum PWK, Bapak Bobi Situmorang. Kepada Bapak Bobi Situmorang, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Shalom, saudara-saudaraku Share. semua. Oke. Halo, kedengeran? Halo. Mendengar, Pak. Terdengar, makasih Bapak Pendeta Yudi dari GKI Bintaro, Jakarta Selatan. Sungguh indah Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta sampaikan buat kita sebagai penerusnya Zakeus, penerusnya Matius di zaman dulu, kepada kami semua sebagai pemungut cukai yang sekarang. Pak Pendeta, jadi memang beda. Kalau dulu upeti, kalau kami sekarang ada target Pak Pendeta. Ya, jadi doakan kami juga sebagai ASN di negara yang kita cintai ini untuk selalu bekerja fokus kepada tugas seperti yang Pak Pendeta tadi sampaikan dan contohkan bagaimana pekerjaan itu ada di tempat kita, ada di pundak kita untuk kita bisa lakukan serius. Dan saya tadi terkesan juga dengan doa Pak Pendeta bahwa selama hidup mari semua kawan-kawan kita yang ada di di Bea Cukai ini sebagai bagian dari pelayan firman Tuhan untuk tidak berulah macam-macam tadi. Doa Pak Pendeta harus sungguh terinspirasi gitu buat menginspirasi kita semua agar kita bisa kerja sesuai dengan perintah Tuhan dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pak Pendeta kalau nggak salah tadi di chat di kita ini akan pindah ke melayani di tempat yang baru ya. Kami doakan Pak Pendeta juga bisa sukses di sana menjadi pelayan firman Tuhan. Ada kawan-kawan kita juga di sana. Mohon teman-teman yang ada di Pekanbaru kalau nggak salah tadi ya chatnya Bu Kak Lusita tadi bisa bersama Pak Pendeta dan Pak Pendeta juga bisa menguatkan kita semua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya mengucapkan terima kasih buat Bea Cukai Tangerang yang telah menyiapkan pelayanan online kita pada hari Jumat ini. Sungguh indah juga apa yang teman-teman telah siapkan, sangat membantu untuk meningkatkan iman kita dari setiap lagu pujian yang dibawakan gitu. Kami berterima kasih dari PWK Pusat terus mendukung buat teman-teman semua. Kami buka kesempatan yang lebar gitu untuk satker-satker lain. Kalau ingin melayani kita semua silakan nanti hubungi di bidang ibadah di PWK, kita akan dukung gitu karena ini bagian dari pelayanan kita dalam situasi yang seperti ini. Saya sungguh senang tadi sedikit melihat partisipan kita cukup banyak dari beberapa kantor-kantor kecil dan besar gitu di berbagai wilayah. Zona waktu pun masih ikut melakukan ibadah ini gitu. Nah, mungkin kalau bisa minggu depan atau minggu selanjutnya dari wilayah timur ya, wilayah timur di Wita ataupun WIT bisa menjadi host gitu. Mungkin ada kendala waktu nanti bisa kita bicarakan gitu. Itu saja. Saya juga pesan kepada teman-teman semua untuk terus mengajak rekan-rekan kita yang punya waktu untuk melakukan ibadah online ini baik dari kantor maupun dari rumah supaya kita juga semakin hari semakin dikuatkan di dalam menjalankan kehidupan pekerjaan kita sehari-hari dan terlebih bisa melakukan pelayanan yang holistik sebagaimana Tuhan Yesus tadi sudah contohkan di dalam masa Tuhan Yesus ada di dunia ini. Terima kasih. Untuk K9 juga tadi ya vokal grupnya itu juga cukup bagus membuat jiwa kita juga menjadi semakin segar. Kami berdoa dari PWK Pusat untuk semua teman-teman bisa bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak Bobi Situmorang atas sambutan yang telah disampaikan. Kami juga ingin menyapa kepada KPKNL Tegal yang telah menghadiri ibadah virtual PWK DJBC.
Selamat siang kepada Bapak dan Ibu. Selamat beribadah. Pengumuman. Ibadah online 3 Juli 2020. Jumlah jemaat sebanyak 244 orang. Jumlah persembahan sebesar Rp3.621. Bapak dan Ibu yang ingin memberikan persembahan pujian dapat menghubungi tim ibadah Saudari Jessi Panjaitan dengan nomor 0813 1872 9532 atau dapat dikirim melalui email pwk.djbcpusat@gmail.com. Ibadah selanjutnya akan diumumkan melalui grup WhatsApp PWK DJBC. Sehubungan dengan ibadah online yang akan diadakan tiap minggunya, PWK Kantor Pusat DJBC memberikan kesempatan kepada PWK Satker di seluruh Indonesia untuk mengambil bagian sebagai pelayan ibadah Jumat online setiap minggunya. Dimohon bagi PWK Satker yang bersedia menjadi pelayan ibadah Jumat online untuk dapat menghubungi tim ibadah Saudari Jessi Panjaitan dengan nomor 0813 1872 9532. Kiranya seluruh PWK se-Indonesia dapat saling mendukung dalam terlaksananya ibadah online setiap minggunya untuk membawa kita semakin bertumbuh dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Itu Bea Cukai Tangerang, coba tadi bisa foto sama-sama gak dilihat gitu, teman-teman? Ya Pak, bisa Pak. Lihat dong saya foto bersama gitu. Nanti bisa jadi apa namanya? Iya. Di panggung aja. Terus kameranya gimana? Oh, berarti ke PWK. Iya. Oke. Ntar ya, saya izin foto dari handphone ya. Pak Eko ulang tahun tuh Pak Bobi. Oh, Pak Eko, selamat ulang tahun, Pak Eko. Selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Eko. Panjang umur, sehat-sehat, sukses. Ini Bu Ari, Pak Julfred mana?